Yay coy, mantap, luar biasa. Kita ketemu lagi di video versi panjang. Yang di video short kemarin ada teman kita yang udah ngomong bahwa saya sudah nyampe integral luas dan volume bang. Oke, kita akan respon membuatkan video bagaimana memanfaatkan integral untuk menghitung luas bangun datar yang dibatasi oleh kurva ataupun garis yang kayak ini. Tapi sebelum ini kita ke soal yang paling basic dulu, kayak begini. Nah, langsung aja kita caps ke soal yang pertama. Yang pertama kayak gini soalnya, coba dilihat bagaimana luas yang dibatasi oleh kurva. Ini yang pertama, ini adalah yang kedua, dan ini adalah batasnya. Nah, jadi yang paling penting kita harus tahu bagaimana persamaan kurvanya, kemudian kita menentukan batasnya. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, sebenarnya ini penting nggak penting ya. Oke. Karena dalam beberapa kasus ini tidak perlu diketahui juga, tapi dalam kasus yang lain ini diperlukan untuk membantu kita menganalisis bagaimana luasan yang paling masuk akal, yang realistis. Apakah itu? Iya, kita menentukan sketsanya terlebih dahulu. Nah, bagaimanakah untuk menentukan sketsanya? Kita buat koordinat X dan Y, kemudian kita gambar kurva yang pertama, Y sama dengan minus X kuadrat plus 4. Kok gini bang? Ya dibalik aja langsung kan, begitu boleh kan? Nah, ini adalah bentuk kurva kuadrat, jadi kita bisa menentukan titik puncaknya dulu. Puncaknya atau X puncaknya berada di min B per 2A. Di persamaan ini ternyata tidak ada B-nya, maka X puncaknya pasti 0. Atau bisa juga pakai turunan, menentukan titik balik. Turunkan ini sama dengan 0. Berarti kan nilai 2X sama dengan 0, atau nilai X-nya nanti ketemu sama dengan 0 juga sama dengan ini. Kemudian kita cari bagaimana Y puncaknya. Y puncaknya dimasukkan ke sini ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya ada di 4. Artinya pasangan X dan Y-nya ada di 0,4. 1, 2, 3, 4. Disinilah titik puncaknya 0,4. Nah, kemudian kita punya trik bahwa ketika nilai A-nya dalam fungsi kuadrat itu kurang dari 0, maka bentuk kurvanya kurang lebih akan begini. Nah, kita tinggal mainkan saja. Satu titik di sebelah sini kirinya puncak dan di sebelah kanannya puncak, kan begitu. Pasti puncak itu simetris kan. Ini min 1, di sini plus 1. Masukkan nilai masing-masing ini, jadi kita dapatkan nilai Y-nya pada saat X-nya 1 min 1 itu adalah berapa? Kok kecil banget sih ya. Y saat X-nya adalah min 1 berarti berapa? Min 1. Min 1 kuadrat. Jadi min 1 ditambah 4, 3. Berarti min 1, di sini adalah 3. Kalau di sini sudah ketemu, berarti di sini tidak perlu dihitung, pasti akan simetris. Kira-kira berarti bentuk kurvanya adalah begini, kira-kira saja. Kalau ingin lebih presisi lagi, tentukan titik potong di X, di X. Caranya bagaimana? Ya, masukkan nilai Y-nya sama dengan 0 di bentuk ini, maka nanti akan ketemu bagaimanakah X-nya di sini dan di sini. Pasti di sini plus 2 dan minus 2. Coba. Oke, tapi itu penting nggak penting. Sekarang kita begini, langsung saja kita sketsa adalah bentuk yang kedua. Yang kedua adalah min X plus 2. Min X plus 2 kita buat grafiknya. Bagaimana kalau Y sama dengan min X plus 2, X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah berapa? Juga 2. Begitu ya. Berarti pasangannya adalah 0,2 dan 2,0. 0,2 dan 2,0. Berarti di sini. Nah, maka garis miring. Maka garis itu adalah ini, ya kan? Nah, kemudian kita lihat batasnya adalah 0,2. 0,2 adalah di sini 0, di sini adalah 2, pas, ya kan? Berarti kurvanya adalah ini. Nah, kita akan mencari luas ini. Caranya bagaimana? Gampang. Luasnya kita pilih integral dengan batas yang sudah kita tentukan tadi, ada 0 sampai 2, ditentukan di soal juga. Oke, kemudian kita punya kurva yang atas, Y yang atas dikurangi Y yang bawah. Dx. Begitu saja. Y yang atas adalah gimana? Masukin ke sini. Y atas adalah minus X kuadrat plus 4 dikurangi Y yang bawah. Kita lihat persamaannya apa? Min X plus 2. Min X plus 2 dx. Nah, tinggal kita berjalan seperti integral pada umumnya. Oke, rapikan bentuknya. Ini plus 4, jadi ini plus X. Ini jadi minus 2 dx. Rapikan lagi bentuknya. Terus ini min X kuadrat, ini plus X, kemudian ini ada plus 2 dx. Setelah itu tentukan integralnya. Berarti berapa ini? Minus sepertiga X pangkat 3. Harusnya sudah bisa ini, tidak perlu saya ulang lagi. Kalau bingung, lihat di video-video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana mengintegralkan. Lanjut caps, ini adalah plus setengah X kuadrat dan sini adalah 2X. Batasnya adalah dari 0 sampai 2. Sekarang tinggal tentukan berapakah nilai luasnya dengan memasukkan batasnya 2 dan dikurangi batasnya saat 0. Paham kan maksudnya?
Ini sepertiga dikali X-nya 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 ditambah setengah dikali X-nya 2 pangkat 2 2 kuadrat ditambah 2 dikali X-nya 2. Oke, ini yang batas 2 dikurangi batas 0 karena mengandung X semua, masukin nilai 0 pasti hasilnya adalah 0. Sekarang tolong dihitung ya, berapa ini? Mana pilihan jawabannya yang tepat untuk soal yang pertama? Jawab di komen ya, biar sama-sama mikir. Begitu. Lanjut kita caps ke soal yang kedua. Oke, ini dia soal yang kedua. Kita geser dulu. Set. Oke. Bagaimana luas tertutup yang dibatasi oleh kurva X Y kuadrat? Y sama dengan X min 2 tanpa ada batasnya. Bagaimana itu? Dan bentuk kurvanya adalah X sama dengan Y kuadrat. Bukan Y sama dengan X kuadrat. Hati-hati. Nah, kalau kita paksa dalam bentuk Y, maka X-nya akan jadi bentuk akar dan itu menyulitkan. Tidak apa-apa. Tetap pertahankan X-nya sama dengan Y kuadrat. Dan bentuk satunya kita rubah jadi X sama dengan Y plus 2. Yang ini. Oke, bisa kan ya? Nah, jadi nanti integralnya adalah dalam Y bukan dalam X. Karena fungsinya adalah X fungsi Y, bukan Y fungsi X. Tinggal dibalik-balik gitu aja. Gampang kan? Nah, langkah pertama kita tinggal menentukan sketsanya. Sekali lagi, penting nggak penting. Oke, sketsanya adalah begini. Jadi di bentuk ini sudah jelas kita tahu bahwa titik puncaknya pasti ada di mana. Di Y sama dengan 0. X-nya di mana? Juga pasti sama dengan 0. Puncaknya pasti di sini. Nah, bagaimanakah kurvanya? Masukin di sini 1, di sini 1. Kenapa kok tidak di X-nya? Karena fungsinya adalah Y. Ingat. Masukkan Y sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 1. Berapakah X-nya? Kalau Y-nya 1, maka X-nya adalah 1 kuadrat. Juga nilainya 1. Berarti di sini titiknya pasti yang di sebelah sini akan sama, simetris. Kurvanya akan kayak begini. Kita gambar sketsa singkat. Kira-kira beginilah. Kok miringnya begitu? Karena fungsinya dalam Y, bukan dalam X. Oke. Kemudian kita gambar grafik yang ini secara singkat. X, Y. Kalau X-nya adalah 0, Y-nya adalah minus 2. Kalau Y-nya yang 0, masukin ke sini, Y-nya 0, berarti X-nya adalah 2. Berarti pasangannya adalah 0, min 2. X-nya 0, Y-nya, min 2, berarti di sini. Oke. Kemudian, saat X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 di sini, Y-nya 0. Benar di sini. Berarti gambarnya adalah begini. Set. Ini misalkan begini aja. Berarti mana daerah yang dicari? Iya, daerah yang dicari adalah daerah yang sebelah ini. Kita tentukan batasnya di mana. Batasnya adalah di titik potong ini dan titik potong ini. Nah, kita tidak tahu titik potongnya nanti bukan ke X-nya, tetapi ke Y-nya. Kenapa? Karena sekali lagi fungsinya adalah X, fungsi Y, bukan Y, fungsi X. Cara yang mencari titik potong gimana? Sama dengan kan X1 sama dengan X2. Berarti X1-nya adalah Y kuadrat, X2-nya adalah Y plus 2. Kita bentuk dari susunan persamaan kuadrat. Begini kan. Nah, kita faktorkan. Y dikali Y sama dengan berapa? Ini isinya berapa? Ini minus 2 dan di sini adalah plus 1. Maka Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan minus 1. Berarti di sini adalah batasnya adalah minus 1 ini dan di sini batasnya adalah plus 2. Maka batas integrasinya adalah min 1 sampai 2. Oke, min 1 sampai 2. Berarti luasnya adalah integral dari min 1 sampai 2. Bukan Y atas kurangi bawah, tapi X atas dikurangi X bawah. Di manakah X atasnya? Berarti yang semakin ke kanan ini adalah X atas, yang di sini adalah X bawah. Berarti X atasnya adalah, jangan lupa ini adalah Y bukan DX. Oke. X atasnya adalah berapa? Y plus 2. Integral min 1, 2, Y plus 2 dikurangi Y kuadrat D Y. Begini. Susun yang rapi jadi integral min 1, 2 min Y kuadrat plus Y plus 2 DY. Nah, tinggal kita caps lagi bagaimana? Sama dengan ini minus sepertiga Y pangkat 3 plus setengah Y kuadrat plus 2Y. Batasnya adalah min 1 sampai 2. Nah, tinggal masukin saja batas-batas ini ke sini. Seperti menghitung integral tertentu. Bisa ya? Berapa? Jawab juga di komentar. Biar mikir. Mantap. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Yoi, ini soal yang ketiga. Bagaimana kamu untuk menentukan soal yang ketiga? Nah, di sini sudah ada batasnya. Kita sudah aman, tidak perlu menentukan batas lagi. Yang penting kita ternyata harus tahu bagaimanakah fungsinya. Ini yang pertama, yang atas. Dan yang ini adalah fungsi yang bawah. Bagaimana fungsi yang atas? Nah,
kita susun pakai persamaan garis lurus. Gimana? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Begini kan? Nah, Y min Y1, Y1-nya kita ambil salah satu titik. Titik ini berapa? Atau diambil titik aja titik ini. Titik ini adalah titik 2,0. Nah, titik ini kita nggak tahu berapakah. Ini ke sini. Ngapain? Cut. Yoi, ini soal yang ketiga. Nah, apakah soal yang ketiga ini lebih sulit dari soal yang 1, 2? Kita buktikan. Biasanya kalau ada gambar kayak gini itu bisa merangsang pikiran teman-teman untuk khawatir ini soal yang sulit. Nah, ternyata tidak sulit itu, lebih gampang. Kita sudah tahu fungsinya. Kita sudah tahu fungsinya juga. Berarti ini pasti yang Y. Tak tulis saja ini atas dan yang ini yang bawah. Ini Y atas dan yang ini pasti Y yang bawah. Karena sudah kelihatan dari gambarnya, kita agak perlu nyeketsa, akan lebih gampang. Masalahnya tinggal satu, menentukan batasnya. Batasnya adalah di sini sama di titik ini 5. Nah, ya sudah. Kayak tadi kan. Integral sama dengan batasnya adalah 2 sampai 5. Yang atas dikurangi yang bawah. D-nya adalah dx karena fungsinya dalam x. Ayo lanjutin kayak tadi. Di awal kan saya tadi bilang kayaknya ini kompleks, tetapi lebih mudah. Oke. Bisa ya teman-teman, coba dijawab di komentar berapakah hasilnya ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Mantap.